A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahda, wassalatu wassalam ala rasulillah. Sahabat pencari hikmah rahimakumullah. Di antara salah satu prinsip yang diyakini oleh akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah ialah beriman kepada para malaikat, di mana keimanan ini merupakan bagian dari rukun iman yang keenam. Malaikat adalah makhluk yang diciptakan dari cahaya. Sebagaimana yang telah dikabarkan dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, bahwa Rasulullah SAW bersabda, malaikat adalah makhluk yang diciptakan dari cahaya, sedangkan jin itu diciptakan dari api neraka yang menyala-nyala. Adapun Adam diciptakan dengan apa yang kalian disifati. Para malaikat adalah hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dibebani untuk melaksanakan ibadah, dan mereka senantiasa tunduk dan merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala secara sempurna, dengan tidak pernah melanggar perintahnya serta mengerjakan segala apa yang diperintahkan olehnya. Maka salah satu kewajiban kita ialah mengimani nama-nama mereka sebatas yang kita ketahui namanya. Begitu pula kita mengimani sebatas pengetahuan kita tentang tugas mereka masing-masing. Mereka mempunyai jasad. Sebagiannya ada yang memiliki 2 sayap, ada yang 3 sayap dan 4. Bahkan ada yang lebih banyak lagi dari itu. Ini sebagai sanggahan bagi orang yang mengira bahwa malaikat hanya sekedar ruh. Dalilnya adalah firman Allah, Quran Surat Fatir ayat 1. Segala puji bagi Allah pencipta langit dan bumi, yang menjadikan malaikat sebagai utusan-utusan yang mengurus berbagai macam urusan yang mempunyai sayap. Masing-masing ada yang 2, 3, dan 4. Allah menambahkan pada 5 ciptaannya apa yang dikehendakinya. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dalam hadis dijelaskan pula sebagaimana diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari sahabat Abdullah bin Mas'ud bahwa Nabi Muhammad SAW pernah melihat malaikat Jibril yang mempunyai 600 sayap. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Mereka adalah makhluk yang tidak makan dan minum, tidak pernah merasa bosan dan capek. Mereka berdiri beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala serta taat kepadanya, selalu terikat dengan perintah-perintahnya tanpa diiringi rasa bosan dan malas, sehingga tidak mungkin mereka disamai oleh manusia dalam hal ibadah. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan akan hal itu dalam firman-Nya, Quran Surat Fussilat ayat 38. Maka mereka, malaikat yang di sisi Tuhanmu bertasbih kepadanya di malam dan siang hari, sedang mereka tidak jemu-jemu. Artinya mereka tidak pernah merasa bosan. Setiap individu di kalangan mereka ada tugas khusus yang diemban. Adapun akhlak serta perilakunya semuanya mulia lagi luhur, sebagaimana digambarkan oleh Allah Ta'ala di dalam firman-Nya, Quran Surat Abasa ayat 15-16. Di tangan para penulis yaitu malaikat yang mulia lagi berbakti. Allah Ta'ala telah menjadikan tabiat yang dimiliki pemalu, seperti yang dijelaskan oleh sebuah riwayat yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, bahwa Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, tidakkah aku juga merasa malu dari seseorang yang para malaikat malu padanya? Hadis riwayat Muslim. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan tugas bagi para malaikatnya, yaitu Jibril tugasnya adalah menyampaikan wahyu yang dibawa turun dari sisi Allah Ta'ala untuk disampaikan kepada para rasul. Israfil tugasnya adalah meniup ruh kehidupan, sedangkan Mikail tugasnya ialah menurunkan hujan dan menumbuhkan tanaman. Dan bila dicermati, maka ketiga malaikat tersebut semuanya membawa tugas yang mengantarkan pada kehidupan. Jibril bertugas sebagai pembawa wahyu, dan wahyu merupakan kehidupan bagi hati. Mikail bertugas menurunkan hujan serta menumbuhkan tanaman, maka itu merupakan kehidupan bagi dunia. Sedangkan Israfil bertugas meniupkan ruh, maka pada ruh adalah kehidupan bagi jasad di akhirat.
Inilah rahasia kenapa Nabi Muhammad SAW seringkali bertawasul dengan nama-nama mereka dalam rububiyah Allah Azza wa Jalla. Pada doa iftitah tatkala sholat malam, Nabi Muhammad SAW membaca doa, Ya Allah, Robnya Jibril, Mikail, dan Israfil. Hadis riwayat Muslim. Di antara mereka ada yang diberi tugas untuk mencabut nyawa Bani Insan atau mencabut ruh tiap makhluk yang bernyawa. Mereka bernama malaikat pencabut nyawa serta para pembantunya. Berdasarkan firman Allah Tabaraka wa Ta'ala, Quran Surat Al-An'am ayat 61. Sehingga apabila datang kematian kepada salah seorang di antara kamu, ia diwafatkan oleh malaikat-malaikat kami, dan malaikat-malaikat kami itu tidak melalaikan kewajibannya. Ada lagi para malaikat yang tugasnya berkeliling di muka bumi guna mencari majelis zikir. Demikian pula ada malaikat yang bertugas mencatat amal perbuatan manusia, sebagaimana diterangkan oleh Allah Ta'ala di dalam firman-Nya, Quran Surat Al-Infitor ayat 10-12. Padahal sesungguhnya bagi kamu ada malaikat-malaikat yang mengawasi pekerjaanmu yang mulia di sisi Allah dan mencatat pekerjaan-pekerjaanmu itu. Mereka mengetahui apa yang kamu kerjakan. Di antara mereka ada malaikat yang bergiliran untuk mengawasi Bani Insan siang dan malam, sebagaimana diterangkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, ada malaikat yang terus bergiliran mengawasi kalian di waktu siang dan di waktu malam, dan mereka bertemu serta bergantian tugas di kala waktu sholat subuh dan sholat asar. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Dan yang lainnya ada yang bertugas untuk menjaga neraka, dan jumlah mereka sebanyak 19. Berdasarkan firman Allah Tabaraka wa Ta'ala dalam firman-Nya, Quran Surat Al-Mudatsir ayat 30. Dan di atasnya ada 19 malaikat penjaga. Dan yang terbesar di antara mereka adalah malaikat penjaga neraka. Selanjutnya ada malaikat penjaga gunung, sebagaimana datang penjelasan tentang namanya dalam hadis riwayat Muslim. Di saat malaikat tadi mengucapkan salam kepada Nabi Muhammad SAW, lalu memperkenalkan diri dengan mengatakan, Aku adalah malaikat penjaga gunung. Hadis riwayat Muslim. Kemudian setiap malaikat yang berada di atas langit, masing-masing ada dalam kondisi beribadah. Ada di antara mereka yang berdiri menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala sepanjang hayatnya. Ada lagi yang kerjanya ruku-ruku sepanjang hidupnya. Ada lagi di antara mereka yang amalannya hanya sujud terus-menerus. Dan ada pula di antara mereka yang mengerjakan berbagai aktivitas bentuk ibadah lainnya. Mengenai hal ini dijelaskan oleh Allah Ta'ala di dalam firman-Nya, Quran Surat Asy-Syafat ayat 164. Tidak ada seorang pun di antara kami, para malaikat, melainkan mempunyai kedudukan yang tertentu. Maksudnya tidak ada satu tempat pun di atas langit, melainkan ada tempat yang digunakan oleh malaikat untuk beribadah, yang mana mereka tidak melampaui batas, tidak pula berlebih-lebihan. Hal ini disebutkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya dari Abu Dzar. Beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, Sesungguhnya aku melihat apa yang kalian tidak melihatnya. Aku mendengar apa yang tidak kalian dengar. Sungguh langit berderit menanggung beban berat dan pantas kalau sekiranya langit berderit. Karena tidaklah ada satu jengkal pun di langit, melainkan pasti ada malaikat yang sedang sujud. Kalaulah sekiranya kalian mengetahui seperti apa yang aku ketahui, pastilah kalian akan sedikit tertawa dan banyak menangis. Dan kalian tidak sempat untuk bersenang-senang bersama istri. Dan benar-benar kalian akan keluar di jalanan beristighosah kepada Allah. Hadis riwayat Ahmad. Mereka berada dalam tingkat dan kedudukan yang berbeda-beda. Berdasarkan firman Allah Tabaraka wa Ta'ala, Quran Surat Asy-Syafat ayat 164, yang artinya, Tidak ada seorang pun di antara kami para malaikat, melainkan mempunyai kedudukan yang tertentu. Di antara mereka ada malaikat yang sangat dekat kedudukannya kepada Allah Ta'ala, seperti yang dia jelaskan dalam firman-Nya, Quran Surat An-Nisa. Al-Masih sekali-kali tidak enggan menjadi hamba bagi Allah.
dan tidak pula enggan malaikat-malaikat yang terdekat kepada Allah. Dan malaikat terdekat yang paling mulia ialah Jibril alaihissalam, yang Allah subhanahu wa ta'ala telah mensifati dirinya dengan Ruhul Kudus dan Ruhul Amin, serta yang mempunyai kekuatan. Sebagaimana disinggung oleh Allah Ta'ala di dalam firman-Nya, Quran Surat At-Takwir, ayat 19-20. Sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar firman Allah, yang dibawa oleh utusan yang mulia Jibril, yang mempunyai kekuatan, yang mempunyai kedudukan tinggi di sisi Allah, yang mempunyai arsy. Maksudnya, malaikat Jibril adalah malaikat yang mempunyai kedudukan dan tempat yang tinggi di sisi Allah Azza wa Jalla, seperti yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Aisyah radhiyallahu anha, yang menjelaskan sedikit tentang malaikat Jibril. Beliau berkata bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, "Aku pernah melihat Jibril turun memenuhi langit dan bumi, dan memakai pakaian sutra dan melingkar padanya permata dan intan." Hadis riwayat Ahmad. Masih dalam riwayat Imam Ahmad dalam redaksinya, sahabat Abdullah bin Mas'ud ketika menjelaskan firman Allah Tabaraka wa Ta'ala, Quran Surat An-Najm ayat 13-14. Dan sesungguhnya Muhammad telah melihat Jibril itu dalam rupanya yang asli pada waktu yang lain, yaitu di Sidratul Muntaha. Beliau juga menceritakan telah bersabda Shallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi, "Aku melihat Jibril tatkala di Sidratul Muntaha. Dirinya memiliki 600 sayap yang menaburkan dari bulunya intan dan permata dengan warna yang berbeda-beda." Hadis riwayat Ahmad. Adapun malaikat yang paling utama ialah malaikat yang ikut dalam perang Badar. Berdasarkan hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dari Mu'adz bin Rifa'ah bin Rafi dari ayahnya, dan ayahnya adalah seorang sahabat yang ikut dalam peperangan Badar, bahwa Jibril alaihissalam bertanya pada Nabi Muhammad SAW, "Apa yang kalian katakan terhadap orang yang ikut dalam perang Badar di kalangan kalian?" Beliau menjawab, "Muslim terbaik yang ada di antara mereka," atau ucapan yang senada dengan ini. Lalu Jibril menimpali, demikian pula para malaikat yang ikut peperangan Badar. Hadis riwayat Bukhari. Adapun tabiat yang para malaikat miliki, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan, adalah tabiat yang mulia, seperti yang Allah Subhanahu wa Ta'ala gambarkan dalam firman-Nya, Quran Surat At-Tahrim ayat 6. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras. Diriwayatkan pula oleh Abu Dawud dari Jabir bin Abdillah bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, "Aku telah diizinkan untuk menceritakan tentang malaikat dari malaikatnya Allah yang memanggul arsy. Sungguh jarak antara kuping dan pundaknya sepanjang perjalanan 700 tahun." Hadis riwayat Abu Dawud. Dinilai sahih oleh Al-Albani dalam silsilah Asy-Syahihah. Para malaikat itu berjumlah 16. Dan para malaikat pun tidak ada yang mengetahui berapa pastinya kecuali Allah Azza wa Jalla, sebagaimana disinggung dalam firman-Nya, Quran Surat Al-Mudaththir ayat 31. "Dan tidak ada yang mengetahui tentang Tuhanmu melainkan Dia sendiri." Digambarkan dalam hadis lainnya yang menjelaskan bagaimana banyaknya jumlah mereka. Disebutkan dari Malik bin Syosya'ah radhiyallahu anha bahwa Nabi Muhammad SAW telah bersabda, "Ini adalah Baitul Makmur, di dalamnya ada malaikat sebanyak 7.000 yang setiap harinya melaksanakan sholat di dalamnya, dan apabila mereka keluar maka tidak ada satupun yang kembali lagi." Hadis riwayat Bukhari Muslim. Dalam redaksinya Imam Muslim dikatakan, "Lalu mereka tidak kembali lagi ke sana." Al-Hafidz Ibnu Hajar juga menjelaskan, dan diambil dari hadis ini sebagai dalil bahwa malaikat adalah makhluk terbanyak jumlahnya, dikarenakan tidak bisa diketahui berapa jumlah secara seluruhnya, disebabkan setiap hari pasti ada yang masuk ke sana sebanyak 7.000, kecuali kita hanya bisa mengetahui dari hadis ini bilangan tersebut. Dan malaikat tidak akan masuk pada rumah yang terdapat di dalamnya gambar bernyawa, patung atau anjing. Berdasarkan sabda Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Sesungguhnya malaikat tidak akan masuk pada rumah yang di dalamnya ada anjing atau gambar bernyawa." Hadis riwayat Muslim.
Dalam salah satu redaksi dijelaskan, dan patung. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Di kalangan malaikat juga ada yang mengucapkan amin terhadap bacaan orang yang sedang sholat, sambil mendoakan, "Ya Allah, bagimu pujian itu dilantunkan." Mereka juga mendoakan orang-orang yang menunggu sholat ditegakkan, memintakan ampun bagi orang-orang yang beriman, mendoakan mereka untuk masuk ke dalam surga, melaknat orang kafir atau yang mengangkat senjata pada saudaranya, perempuan yang enggan diajak berhubungan badan oleh suaminya. Mereka mendoakan orang-orang yang mengajarkan kebaikan, sebagaimana itu semua telah dijelaskan dalam Al-Quran maupun Sunnah. Jadi kesimpulannya adalah wajib bagi seorang mukmin untuk mengimani adanya para malaikat serta mencintai mereka dan mengetahui kedudukan mereka. Allah Ta'ala menjelaskan dalam firman-Nya Quran Surat Al-Anbiya ayat 26-27 yang artinya, sebenarnya malaikat-malaikat itu adalah hamba-hamba yang dimuliakan. Mereka itu tidak mendahuluinya dengan perkataan dan mereka mengerjakan perintah-perintahnya. Oleh karenanya wajib bagi seorang mukmin untuk menjauhi segala perkara yang sifatnya mengganggu serta menyakiti mereka. Dan di antara perkara tersebut yang paling besar adalah kekufuran, kesyirikan, dan kemaksiatan. Mereka juga merasa terganggu sebagaimana Bani Insan juga terganggu olehnya, mulai dari bau yang tidak sedap, kotoran, dan mereka juga merasa terganggu dengan air ludah yang dikeluarkan ke sebelah kanan ketika sholat. Yang mana semua itu telah sahih larangannya dalam hadis Nabi Muhammad SAW. Sahabat pencari hikmah, demikianlah kisah tentang alam malaikat. Semoga kita dapat mengambil hikmah dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.